Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita bisa berjumpa lagi, yang dimana sekarang kita bakal lanjut pembahasan yang kemarin. Kemarin kita bahas pengertian daripada i'rab, definisi daripada i'rab. Kalau kemarin kita ngebahas pengertian ataupun definisi daripada i'rab, sekarang kita bahas bagian daripada i'rab tersebut. Bagian dalam i'rab tersebut. Dalam kitab Jurmiyah bahwa i'rab dibagi menjadi 4. Ya. Di dalam kitab Jurmiyah bahwa i'rab dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah rafa. Yang kedua nasab, yang ketiga khafad, yang keempat jazm. Rafa itu dalam arti dhammah teman-teman ya. Ini cuma istilah dalam nahwu. Dhammah itu menyebutkan dalam istilah nahwu adalah rafa. Yang kedua nasab. Nasab dalam arti fathah. Yang ketiga khafad dalam arti kasroh. Dan yang terakhir adalah jazm, yaitu adalah sukun teman-teman. Ya. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ya, ini bagian daripada i'rab. I'rab dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah rafa, yang kedua nasab, yang ketiga khafad, yang keempat adalah jazm. Dari 4 i'rab ini teman-teman, ada i'rab yang masuk kepada kalimat isim dan ada i'rab yang masuk kepada kalimat fi'il. Di dalam kitab Jurmiyah, falil asma'i min dalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazma fiha. Yang kita bahas sekarang pertama adalah i'rab yang masuk kepada kalimat isim. Yang pertama adalah rafa. Yang kedua nasab. Yang ketiga adalah khafad. Dan isim tidak menerima i'rab jazm. Yang pertama i'rab rafa. I'rab rafa bisa masuk pada kalimat isim. Seperti contohnya jaa Zaidun. Nasab contohnya ra'aitu Zaidan. Khafad contohnya marartu bi Zaidin. Nah, diulang lagi, i'rab yang masuk kepada kalimat isim, yang pertama rafa, yang kedua nasab, yang ketiga adalah khafad. Rafa dalam arti adalah dhammah. Rafa itu istilah dalam ilmu nahwu. Panggilan dhammah dalam istilah nahwu adalah rafa. Nah, ini namanya i'rab rafa teman-teman. Yang kemudian adalah nasab. Nah, ini namanya nasab, i'rab nasab. Yang ketiga adalah khafad. Nah, ini namanya i'rab khafad ataupun kasroh, teman-teman. Selanjutnya adalah i'rab yang masuk kepada kalimat fi'il. Di dalam kitab Jurmiyah disebutkan walil af'ali min dalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Yang masuk kepada kalimat fi'il adalah, ya, kita tulis lagi. Yang pertama adalah rafa, yang kedua nasab, yang ketiga adalah jazm. Dan isim tidak menerima i'rab khafad, tidak menerima jar, teman-teman. Ya, rafa contohnya yaf'ulu.
Nasob contohnya ada ini amilnya, amil nawasib, amil yang menasobkan. Lan yaf ula. Yang terakhir adalah lam yaf ul. Nah, diulang lagi, i'rab yang masuk kepada fi'il itu ada 3. Yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga jazm. Dan fi'il tidak menerima i'rab khafad. Yang pertama adalah rofa. Nah, ini namanya rofa teman-teman tuh. Yang kedua nasab. Nah, ini namanya i'rab nasab. Yang ketiga jazm. Nah, ini namanya i'rab jazm, ya. Rofa dalam arti dhammah, nasab dalam arti fathah, jazm dalam arti adalah sukun. Rofa, nasab, jazm, khafad itu istilah panggilan dalam ilmu nahwu. Tapi ketika dalam tajwid mungkin dhammah, fathah, kasroh, ya teman-teman. Nah, dari pembahasan ini ya menunjukkan ada i'rab yang tidak bisa masuk kepada kalimat isim dan ada i'rab yang tidak bisa masuk kepada kalimat fi'il. I'rab yang tidak bisa masuk ke dalam kalimat fi'il yaitu adalah khafad. Khafad nggak bisa masuk ke dalam kalimat fi'il. Yang kedua, ada i'rab yang tidak bisa masuk ke dalam kalimat isim. I'rab apa? Yaitu adalah i'rab jazm, teman-teman. Tidak mungkin jazm masuk ke dalam kalimat isim. Nggak mungkin lafadz zaid akhirnya dibaca jazm. Nggak mungkin. Zaid, nggak mungkin. Nggak mungkin dia. Ini salah. Dan nggak mungkin fi'il dibaca kasroh. Yaf ali mungkin. Yaf ali, nggak mungkin. Nah. Dan yang ketiga, ada i'rab yang bisa masuk ke dalam kalimat isim dan fi'il. I'rab yang bisa masuk ke dalam kalimat isim dan fi'il ada 2. Yang pertama rofa, yang kedua nasab. Ya. Kesimpulannya teman-teman, diulang lagi sedikit, i'rab dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama dari 4 ini dibagi menjadi 2. Ada i'rab yang masuk ke dalam kalimat isim, ada i'rab yang masuk ke dalam kalimat fi'il. I'rab yang masuk ke dalam kalimat isim yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga khafad, dan dia tidak menerima jazm. Yang kedua, ada i'rab yang masuk ke dalam kalimat fi'il. Yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga jazm. Nah, selanjutnya ada i'rab yang tidak bisa masuk ke dalam kalimat isim dan ada i'rab yang tidak masuk ke dalam kalimat fi'il. I'rab yang tidak bisa masuk ke dalam kalimat isim yaitu jazm tuh, teman-teman. Dan selanjutnya ada i'rab yang tidak bisa masuk ke dalam kalimat fi'il yaitu khafad. Dan yang terakhir ada i'rab yang bisa masuk ke dalam kalimat isim dan fi'il yaitu adalah rofa dan nasab, teman-teman. Ya, mungkin sampai sini pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Iktafaitu hadat ta'lim asa an yanfa'ana habidal liqa wa in tajid aiban fasuddal khalala fajalla man la fi aibun wa ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.